Shalom Zion Church of Christ. Selamat kembali bertemu di dalam acara ibadah online. Dan saya berdoa dan percaya Anda semua dimanapun menyaksikan ibadah online ini dalam kondisi yang sehat sempurna. Dan kuasa Tuhan bekerja melalui ibadah ini. Hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Bahwa kami boleh menjalani tahun ini sampai kami berada di akhir tahun di saat ini ya Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kalau saat ini kami sedang ada di tempat ini, dimanapun kami berada ya Tuhan, mungkin bersama-sama dengan keluarga kami menyaksikan ibadah online Zion Church of Christ. Kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa, dan kami juga mau rindu akan kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan. Maka dari itu ya Tuhan, kami doa kuduskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya dan bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sama-sama dengan Tuhan kita berjalan dari kemenangan sampai kemenangan. Yang percaya sama-sama kita yakin bahwa Tuhan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh
Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Yes. Ketika kami mendeklar bahwa kami ikut Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Secara manusia mungkin itu terlihat mudah. Tapi pada kenyataannya seringkali kami jatuh. Tapi kami yakin Tuhan tetap bersama kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau nyatakan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes Lord Jesus. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau angkat pujian ini Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini lebih lagi dengan iman katakan. Dalam segala keadaan, untuk kami berlimpah maupun kurang Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, Kau yang mempesona kami Tuhan. tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami Yesus. Di setiap musim kehidupan, untuk kami kuat, untuk kami lemah. Waktu ku kuat maupun lemah, kami tetap pandang Kau Yesus. Tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyatakan bahwa sekali Yesus selamanya Yesus. Bukan hanya di bibir kita tuh, kita mau perlakukan itu setiap saat. Bahwa sekali Yesus, selama-lamanya Yesus dalam hidup kita. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap mengaku bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Raja kami. Yes, Kau yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau yang mulia, Kau Bapakku yang baik. Haleluya, rasanya baik teramat baik. Haleluya, sangat baik Lord. Semua tatamu
ku cinta kau selamanya. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Mengalir, melawat setiap kami ya Tuhan. Dan kami rindu lebih dalam lagi bersekutu dengan-Mu Tuhan. Mendengar kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat anugerah-Mu yang kudus Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Terlebih dari apapun juga Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami mau mengangkat tangan kami. Dan kami mau nyatakan Tuhan Yesus, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Kita katakan lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami angkat tangan kami dan kami kembali katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kami rasakan Engkau hadir di sini Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, oh, penuhiku. Kami rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Selamat hari Minggu.
Ini merupakan minggu yang terakhir tentunya di tahun 2024 dan ibadah hari Minggu kita lakukan secara online dan dimanapun saudara berada, dimanapun keluarga Anda melangkah, saya berdoa biarlah 2024 merupakan tahun di mana kau melihat segala kebaikan kemurahan Tuhan dan melihat bagaimana penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan ini merupakan persiapan untuk kita akan masuk tentunya ke tahun yang baru. Nah, judul hari ini adalah tentang mengakhiri dengan syukur, memulai dengan iman. Ya, kita akan mengakhiri dengan syukur dan kita akan memulai dengan iman. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari Minggu yang terakhir di tahun 2024 ini, kami mau datang pada Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan itu menjadi sebuah, yaitu kekuatan bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bertata di atas pujian penyembahan tersebut. Dan Tuhan melawat setiap kami dimanapun kami berada yang mengikuti siaran secara online dari Gereja Zion Church of Christ. Aku berdoa, dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka semua dilawat, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, baik di rumah ataupun sedang berkendara. Semua dalam lawatan, semua dalam kemurahan, kemuliaan Tuhan. Kami buka hati kami, berfirmanlah bagi kami, firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami dan membuat kami bisa menjalani hari-hari hidup kami ke depan, meninggalkan tahun 2024 dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami dan dengan pengharapan memasuki tahun yang baru 2025. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, gak terasa ya, sekarang kita telah sampai pada penghujung tahun 2024. Nah, ini adalah momen yang penting di mana kita merenungkan perjalanan yang telah kita lalui dan kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut tahun baru yang ada di depan kita. Mazmur 90 telah mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk kita coba menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Agar apa? Agar hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat lagi ke belakang. Coba kita lihat lagi perjalanan kita dari bulan Januari kemarin. Masuk bulan Februari. Terus bergerak di setiap bulannya. Sampai dengan bulan Desember. Dan di minggu yang terakhir dari bulan Desember tahun 2024. Dan ini merupakan bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Bahkan Tuhan selalu menolong, berkali-kali menolong, berkali-kali menguatkan kita. Nah, hari ini mari kita merenungkan ada 3 hal yang harus kita lakukan di akhir tahun 2024 ini. Yaitu kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita belajar dari pengalaman sepanjang tahun, dan kita melangkah ke tahun baru itu dengan iman. Oke. Yang pertama kita belajar hari ini adalah kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Sama-sama katakan, saya mengucap syukur. Oke, kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Mazmur 136 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, sebelum kita melangkah ke tahun yang baru, masuk ke tahun 2025, kita coba berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita di sepanjang tahun 2024 ini. Bersyukur di sepanjang tahun 2024 ini. Bersyukur atas apa? Yaitu kita bersyukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih. Memang saudara, di tahun 2024 ini meskipun memang ada tantangan, tapi toh Tuhan tetap memelihara kita. Tetap menjagai kita. Saya tahu bahwa dalam hidup ini ada tantangan. Saya pun mengalami hal yang sama, saudara. Tapi meskipun ada tantangan, saya melihat Tuhan tetap memelihara hidup saya sampai hari ini. Itu berarti Tuhan yang sama yang memelihara saya juga tetap memelihara kehidupan Anda. Itu berarti Tuhan tetap memelihara setiap kita. Artinya kita masih memiliki hidup. Kita bersyukur. Kita masih memiliki hidup. Kita bersyukur. Kita masih memiliki keluarga. Kita bersyukur. Kita masih memiliki gereja dan kita bersyukur kita masih bisa punya komunitas.
Bersyukur selanjutnya adalah bersyukur atas, kalau tadi berkatnya, sekarang penyertaannya. Nah, di tengah segala kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan kekuatannya. Dia selalu memberikan penghiburannya. Dia selalu di tengah segala tantangan kesulitan, dia selalu pegang tangan kita. Hampir putus asa, melangkah di tahun 2024, tapi ada kekuatan Tuhan lagi yang membuat kita bangkit lagi, jalan lagi, bergerak lagi. Itu dia. Kita punya Tuhan yang begitu bertanggung jawab atas hidup kita. Bersyukur selanjutnya adalah kita bersyukur atas pelajaran hidup. Hidup ini belajar. Hidup ini gak pernah berhenti belajar. Baik keberhasilan maupun kegagalan. Itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi lebih dewasa secara rohani. Ya betul. Kita belajar terus. Ada pelajaran-pelajaran kehidupan. Dari setiap masalah, tantangan, kegagalan, kita belajar sesuatu. Dari setiap keberhasilan, kita belajar sesuatu. Bagaimana kita mengelola keberhasilan. Bagaimana kita menangani keberhasilan. Bagaimana kita menangani euforia kita dan lain sebagainya. Saudara, mengucap syukur adalah tanda kerendahan hati dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Luar biasa, puji nama Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah kita belajar dari pengalaman sepanjang tahun. Efesus 5 pada ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, Tuhan mengizinkan kita melalui berbagai pengalaman untuk mengajarkan kita banyak hal. Akhir tahun adalah waktu yang baik. Waktu yang baik untuk apa? Untuk merenungkan, yaitu beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah, apakah yang sudah kita pelajari tentang Tuhan sepanjang 2024 ini? Bagaimana kita melihat penyertaan? Bagaimana kita melihat kuasanya Tuhan dalam hidup kita? Apa yang kita pelajari di sepanjang 2024 ini? Pertanyaan berikutnya adalah, sekarang apa yang perlu ditingkatkan atas apa yang telah kita lakukan? Apakah masih ada kebiasaan buruk yang perlu kita tinggalkan? Coba cek. Atau, apakah ada komitmen yang perlu diperkuat dalam setiap langkah kita? Jangan sampai tahunnya ganti, tapi kelakuan nggak pernah ganti. Gitu lagi, nggak pernah berubah. Harusnya kita mengalami perubahan. Ada sebuah kemajuan, ada suatu hal yang dapat dilihat berubah dari hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa lebih efektif dalam melayani Tuhan? Apakah ada cara baru untuk memberkati orang lain dan memperluas dampak kita kepada mereka? Coba cek lagi. Nah, belajar dari pengalaman itu adalah langkah penting untuk bertumbuh dalam hikmat dan dalam kedewasaan kerohanian kita. Yang ketiga, saudara, yang kita pelajari hari ini adalah kita melangkah sekarang ke tahun yang baru. Bukan dengan ketakutan, tapi kita melangkah ke tahun yang baru dengan iman. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, tahun baru adalah kesempatan baru untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Namun, kita harus memasukinya dengan iman. Bukan dengan kegalauan. Bukan dengan kecemasan. Ataupun keraguan-raguan. Tapi dengan iman percaya Tuhan menyertai kita. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melangkah masuk ke tahun yang baru, yuk percaya pada rencana Tuhan. Tetap percaya pada rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 memperingatkan kita bahwa Tuhan itu memiliki rancangan damai sejahtera untuk masa depan setiap kita. Memasuki tahun yang baru dengan iman artinya kita berserah kepada kehendaknya Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak datang dan pergi. Tapi Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. So bekerja samalah. Ajak dia bicara, karena dia pribadi, dia bisa berbicara, dia bisa berbincang-bincang. Saudara bisa ngobrol dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga yang akan memandu, yang akan membantu Anda untuk bergerak dengan iman. Lalu berikutnya adalah mulailah dengan doa dan komitmen di tahun yang baru ini. Serahkan tahun baru yang nanti beberapa hari lagi kita akan masuki. Ya, serahkan tahun baru 2025 ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mau buat komitmen untuk kita hidup lebih setia. Untuk lebih benar
untuk lebih fokus lagi kepada Tuhan. Untuk itu, kita akan mengakhiri tahun 2024. Ya, ini beberapa aplikasi yang dapat saudara lakukan, Anda praktekkan mulai dari hari ini. Karena mengakhiri tahun 2024 adalah momen refleksi dan momen harapan. Mari kita akhiri tahun ini dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Kita akhiri dengan rasa syukur, kita akhiri dengan belajar dari pengalaman yang telah kita lalui, dan kita mau melangkah masuk ke tahun 2025 dengan iman yang teguh. Maka langkah-langkah praktisnya adalah begini saudara. Yang pertama, coba tuliskan ucapan syukur saudara. Tuliskan apa aja saudara mau ucap syukur di tahun 2024 ini. Renungkanlah hal-hal yang Tuhan telah lakukan dalam hidup Anda sepanjang tahun ini. Tulis. Saya bersyukur di tahun ini saya sudah ini, saya tahun ini sudah ini. Tulis itu sebagai bagian daripada refleksi untuk Anda mengucap syukur. Langkah yang kedua yang Anda lakukan adalah coba evaluasi hidup Anda. Ya, langkah yang kedua, langkah praktis yang kedua adalah evaluasi hidup. Artinya coba cek, periksa dulu deh. Area dalam hidup Anda, mana yang masih perlu diperbaiki, ya kan? Mana yang perlu dibereskan lagi gitu kan? Atau mana hal-hal area-area yang misalkan saya pernah khotbahkan tentang ruangan-ruangan di dalam diri kita. Nah, mana ruangan yang belum kita serahin sama Tuhan? Mana ruangan yang masih kita kunci? Mana rumah kita, ruangan yang masih kita tutup, yang masih kita nggak mau buka buat Yesus? Nah, 2024 ini waktunya. Buka, serahkan ruangan itu kepada Tuhan. Dan langkah yang ketiga adalah doakan tahun yang baru. Jangan ketemu orang ngumpul-ngumpul, gua ngeri, 2025, gua takut, aduh gak takut, banyak keluhan, banyak masalah yang akan dihadapi 2025. Anda mendingan tinggalin toksik seperti itu. Daripada ngumpul sama orang seperti itu, lebih baik Anda masuk kamar, tutup pintu, berdoa sama Bapamu tersembunyi, doakan masuk tahun baru, masuk tahun 2025. Berdoa agar tahun 2025 menjadi tahun di mana Anda semakin dekat dengan Tuhan, dan kehidupan Anda semakin berdampak bagi sesama Anda. Berdoa 2025, kalau keluarga Anda belum bertobat, mereka terima Yesus. Mereka mau diselamatkan. Keluarga Anda yang belum dibaptis, mereka bisa dibaptis Islam. Amin. Berdoa kalau Anda yang tadinya kerja, ya kan, kadang ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang gitu kan. Atau mungkin Anda yang belum mendapatkan pekerjaan, susah payah dan lain sebagainya. Baru sebentar kerja, bubar. Dapat lagi, bubar. Berhenti lagi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Anda gak mendapatkan apa-apa hari ini. Yuk 2025 kita doa. Doa bahwa masuk 2025 Anda berbeda, Anda berubah, Anda mengalami kemajuan. Mari kita akhiri saudara firman Tuhan ini, yaitu di dalam Mazmur 90 ayat 17. Dikatakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Saya berdoa buat saudara sebagai gembala sidang Zion Church of Christ. Saya berdoa buat saudara lepas 2024 bukan menjadi ketakutan. Tapi lepas 2024 sebagai kekuatan untuk percaya 2025. Tahun di mana saudara bisa menikmati kehidupan yang berbeda, kehidupan yang besar, dan keserupaan dengan Tuhan, dan kerajaan Tuhan bekerja di dalam hidup Anda, serta new opportunity, kesempatan-kesempatan yang besar terbuka bagi hidup Anda. Saudara boleh bermimpi yang besar, nggak apa-apa. Anda boleh berkata-kata sesuatu yang menurut orang mungkin, nggak mungkin, mustahil. Saya cuma mau katakan sama saudara, saya mendapatkan hal-hal yang kata orang mustahil, itu saya bisa dapatkan. Saya sendiri pikir, mana mungkin. Tapi begitu saya memperkatakan bersama dengan istri, kami berdua sepakat, kami berdua beriman, kami berdua memperkatakan apa yang kata orang mustahil. Sometimes jadi orang Kristen mungkin mesti kelihatan seperti orang gila dulu. Ya kan? Karena ketika kita beriman sesuatu yang belum ada, yang menurut orang mungkin, mana mungkin kamu bisa dapatkan seperti itu, tetapi pada waktu kita mau memperkatakannya, saudara yang kasih Tuhan, justru disitulah kejadiannya, Tuhan menggenapinya. Sehingga saya bersama pasangan saya, kami berdua bisa berkata, ini sih kalau bukan Tuhan gak mungkin. Jadi saya bisa berkata sama semua orang yang saya jumpai, Tuhanlah yang membuat ini semuanya menjadi berhasil. Puji nama Tuhan. Jadi, apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ya nggak ada dong. Tuhan bisa melakukan yang luar biasa. Jadi saya percaya bahwa Tuhan juga bisa berbuat yang luar biasa bagi hidup Anda. Caranya hanya izinkan Dia bekerja di dalam hidup Anda. Bekerja samalah dengan Tuhan. Dan biarlah hidup Anda berubah. Biarlah hidup Anda tidak sama lagi dengan kehidupan Anda yang lama.
tapi kehidupan Anda mengalami kemajuan-kemajuan yang tentunya Tuhan ingin Anda bergerak seirama dengan Tuhan. Roh Kudus akan membawa Anda ke dalam pengalaman-pengalaman, level-level yang baru, level-level yang luar biasa. Saya senang bisa mengakhiri tahun 2024 ini di minggu yang terakhir bersama dengan saudara. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Siapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Dan percayalah bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya. Kita meninggalkan 2024, masuk 2025. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, kami menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kalau 2024 kami mungkin mengalami berbagai macam kelemahan tubuh, dalam nama Yesus melangkah meninggalkan 2024, masuk tahun yang baru, kami menang atas segala virus. Kami belajar hidup yang sehat, kami belajar hidup dalam kebenaran, menjaga kesehatan kami dengan baik, dan kami tidak akan terkapar, umur panjang, tidak sakit-sakitan. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini, bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, kami termeterai sebagai warga sorga, digaransi, dijamin oleh Tuhan. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh-roh jahat. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati Tuhan, bahkan lewati 2024, masuk 2025, kami diberkati lipat kali, bahkan ratusan kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di tangan saya dan saudara saat ini di rumah Anda masing-masing ada minyak urapan. Kita mau berdoa, kita mau melepaskan berkat. Dan saya percaya minyak urapan di tangan saya jadi minyak urapan, di tangan saudara juga jadi minyak urapan. Kita punya kuasa memperkatakannya. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat. Silakan pasukan malaikat surgawi jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Dan kami bisa menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan saudara bisa berdoa buat keluarga Anda masing-masing, di tempat Anda masing-masing, proyek Anda, bisnis Anda, semuanya diberkati. Sama-sama dengan saya, Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Perkatakan kata-kata berkat ini di layar monitor Anda sebelum kita mengakhiri 2024. Mari kita lepaskan berkat ini. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, saya percaya doa berkat Tuhan, mujizat Tuhan menyertai Anda, dan langkah-langkah Anda bukan menjadi langkah biasa, tapi menjadi langkah-langkah yang luar biasa. Arahkan hatimu, aminkan setiap berkat ini. Di 2024 ini, di hari Minggu yang terakhir ini, saudara menerima berkat ini, mempersiapkan Anda untuk masuk ke tahun 2025. Sama-sama dengan saya katakan, ya, sama-sama saudara terima berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, keturunanmu diberkati. Bahkan anak-anak muda diberkati masa mudamu. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan,
Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru di dalam kuasa, di dalam kemurahan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom.